Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah sembah dan puji kami, yang senantiasa memberikan kami sukacita dan berkat yang tidak berkesudahan. Hingga malam ini kami masih bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP dalam Almanak HKBP, kita ambil dari kitab Yesaya ya, pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Dan yang menjadi pembimbing adalah ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Nabi Yesaya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel di tengah-tengah keadaan bangsa itu sedang mengalami persoalan yang sangat luar biasa akibat dari tindakan para tokoh-tokoh, raja-raja, penguasa-penguasa, yang pada satu sisi mereka seakan-akan menikmati kebebasan, kemewahan, dan kekayaan. Di sisi lain, masyarakat atau orang-orang Israel yang terpinggirkan seakan-akan tidak dipedulikan. Seperti para yatim piatu, janda-janda, para musafir, orang-orang yang tidak mempunyai tanah. Karena itu Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya untuk memperingatkan mereka, secara khusus para penguasa-penguasa dan para pengambil-pengambil keputusan di tengah-tengah bangsa itu, dengan mengatakan celakalah mereka. Artinya bagi orang yang bertindak sewenang-wenang, bagi orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang miskin, bagi orang-orang pengambil keputusan dan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan, seharusnya dipakai untuk membantu orang-orang di sekitarnya dan untuk memberikan kesejahteraan, sukacita, dan keamanan. Karena dengan demikianlah, kalau hukum Tuhan sudah diberikan, pada dasarnya itu berlaku bagi semua orang, bukan hanya kepada penguasa, tetapi itu dipakai untuk mensejahterakan, memperbaiki hubungan sesama manusia, membela kemanusiaan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi para penguasa sering memakai jabatan, memakai kuasa, memakai kesempatan hanya untuk melayani diri sendiri. Akibatnya banyak orang yang tidak menerima keadilan atau seakan-akan tidak diperdulikan. Karena itulah firman ini melalui Nabi Yesaya mengecam langsung orang-orang yang bertindak tidak pada sebenarnya. Celakalah mereka yang memimpin dan memberikan ketetapan-ketetapan yang tidak membangun, tidak memperbaiki, dan membela hak-hak yatim piatu, janda-janda, dan orang-orang miskin. Saudara-saudara, inilah yang diajak oleh firman ini pada hari ini. Ketika kita berada di tengah-tengah situasi atau kesempatan peluang-peluang yang sangat luar biasa besarnya, sebenarnya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berpartisipasi, berbuat lebih baik, berbuat yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab kita semua menerima
tugas dan tanggung jawab, baik sebagai pemimpin di dalam keluarga, baik dalam kelompok, baik di tengah-tengah masyarakat, atau dalam pekerjaan sehari-hari. Sebenarnya kita mempunyai tugas dan tanggung jawab itu. Tetapi kalau kau tidak pakai untuk memberikan kebaikan dan cinta kasih kepada orang-orang dengan menetapkan ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang berlaku untuk menegakkan keadilan, firman ini menjadi peringatan bagi semua orang. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Artinya memakai aturan hanya untuk kepentingan diri sendiri, atau memakai ketentuan-ketentuan bukan untuk menetapkan keadilan, tetapi untuk menguntungkan diri sendiri. Hari ini firman Tuhan berkata bagi kita, di tengah-tengah perayaan-perayaan atau persiapan-persiapan Advent kita, Tuhan sedang menegakkan keadilannya melalui kehadiran Yesus. Karena sebenarnya Yesus ingin membela orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu, agar menjadi lebih berharga dan lebih dikasihi dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya di masa-masa Advent ini kita memperlihatkan kehidupan yang penuh dengan keadilan, cinta kasih, dan sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang memperingatkan kami supaya semua ketetapan, keputusan, hukum-hukum, dan aturan-aturan untuk menetapkan keadilan bagi semua orang, agar orang-orang mendapat cinta kasih dari Engkau, dari sesama mereka, agar kehidupan kami semakin sejahtera dan semakin hidup bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.